Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal IPS kelas 9 semester 2. Yang pertama, soalnya adalah 1. Tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah A. Perbedaan sumber daya alam, B. Munculnya perbedaan budaya, C. Perbedaan iklim dan cuaca, D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Jika kita lihat soalnya di sini adalah tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional. Yang A, perbedaan sumber daya alam, ini termasuk kepada latar belakang munculnya perdagangan internasional. Yang B, munculnya perbedaan budaya, ini bukanlah latar belakang perdagangan internasional. Jadi untuk sementara sudah ada B. Kita bahas yang C, perbedaan iklim dan cuaca. Ya, karena ada perbedaan iklim dan cuaca, maka terjadi perdagangan internasional. Berarti ini termasuk latar belakangnya ya. Kemudian yang D, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ini juga termasuk kepada latar belakang perdagangan internasional. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu munculnya perbedaan budaya. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam A. Kepentingan, B. Sumber daya alam, C. Letak geografi, D. Ideologi. Jadi perdagangan internasional itu muncul karena ada kesamaan kepentingan, yaitu kepentingannya adalah untuk berdagang ataupun bertukar barang atau jasa. Jadi jawabannya adalah A, yaitu kepentingan. Paham ya? Kita lanjut kepada soal nomor 3. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah A. Munculnya spesialisasi ekonomi, B. Terjadi transfer ilmu dan teknologi, C. Munculnya pergeseran budaya suatu negara, D. Kebijakan pemerintah suatu negara. Jadi di sini yang menjadi kata kunci pertanyaannya adalah hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi yang menjadi hambatan jika kita lihat dari optionnya, ini yang paling tepat adalah kebijakan pemerintah suatu negara. Jadi ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah suatu negara untuk menghambat terjadinya perdagangan internasional. Masih ingat kan? Ada kuota, kemudian ada tarif, ada dumping, ya itu semua termasuk kepada kebijakan pemerintah yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi jawabannya adalah D, kebijakan pemerintah suatu negara. Kita lanjut kepada soal nomor 4. Dampak positif dari perdagangan internasional. A. Menambah devisa negara, B. Munculnya ketergantungan suatu negara, C. Munculnya pergeseran budaya, D. Pelaksanaan politik dumping. Jadi di sini yang menjadi kata kunci pertanyaannya adalah dampak positif perdagangan internasional. Masih ingat ya, di materi sebelumnya sudah kita jelaskan ini dampak positifnya. Jadi yang paling tepat di sini adalah menambah devisa. Ya, menambah devisa. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini bertambah devisa negara di antara negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Jadi jawabannya adalah A, menambah devisa negara. Kita lanjut kepada soal nomor 5. Kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut dengan A. Impor, B. Ekspor, C. Importir, D. Eksportir. Yang menjadi kata kunci di sini adalah untuk mendatangkan. Mendatangkan dari luar negeri sama dengan membeli barang dari luar negeri. Jadi mendatangkan barang dari luar negeri atau membeli barang dari luar negeri disebut dengan impor. Jadi jawabannya adalah A, impor. Kalau ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan importir adalah pelaku atau negara yang melakukan kegiatan impor, dan eksportir adalah lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekspor. Jadi jawabannya adalah A, impor. Paham ya sahabat belajar? Kita lanjut kepada nomor 6.
menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri disebut A. Embargo, B. Proteksi, C. Tarif atau BA, D. Dumping. Ya, kita bahas satu persatu optionnya. Embargo itu adalah memberhentikan perdagangan, ya, memberhentikan perdagangan. Kemudian proteksi, masih ingat ya, ini cara suatu negara untuk melindungi produsen di negaranya tersebut sehingga terjadi atau dilakukan proteksi. Kemudian ada tarif atau bea, inilah biaya yang dikenakan apabila barang masuk atau keluar negeri. Sedangkan dumping ini adalah, ayo siapa yang bisa tebak? Ya, jadi jawaban soal nomor 6 ini adalah dumping ya. Jadi dumping itu adalah menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri. Ya, jadi jawabannya adalah D, dumping. Kita lanjut kepada soal nomor 7. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut dengan A. Barang dagangan, B. Komoditas ekspor, C. Komoditas impor, D. Premi ekspor. Oke, yang menjadi kata kunci dari pertanyaan ini adalah barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Jadi dia didatangkan sama dengan ini, artinya membeli barang dari luar negeri. Istilah lain daripada barang-barang adalah komoditas. Jadi yang paling tepat di sini adalah jawabannya. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, benar, itu adalah C. Komoditas impor. Kita lanjut kepada soal nomor 8. Komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian antara lain A. Getah karet, B. Kayu lapis, C. Rotan, D. Kayu. Oke, ingat kata kunci di sini adalah komoditas ekspor. Artinya kita menjual ke luar negeri, tapi ingat dia merupakan hasil pertanian. Ayo, dari option ini mana kira-kira yang hasil pertanian? Ada yang hasil hutan tentunya ya. Oke, kalau rotan itu hasil hutan ya. Kayu juga termasuk kepada hasil hutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Getah karet ya. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 9. Komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah A. Alat elektronik, B. Bahan kimia, C. Mesin-mesin, D. Makanan. Sahabat belajar, meskipun negara kita negara agraris, tetapi kita masih membeli bahan baku penolong berupa makanan. Jadi komoditas impor atau yang kita beli dari luar yang bahan baku penolong, ada jawabannya adalah D, yaitu makanan. Kita lanjut soal nomor terakhir. Negara yang tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Ingat ya, pada video pembelajaran sebelumnya di Romulus Channel, masih ingat ya, negara-negara pendiri ASEAN ada bapak singkat MIS TF. MIS TF, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Itu ya pendiri ASEAN. Jadi di antara tadi yang tidak ada di sini adalah jawabannya Laos. Jadi negara Laos tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN, namun negara Laos sekarang merupakan anggota ASEAN namun tidak ikut mendirikannya. Jadi jawabannya adalah D, negara Laos. Buat belajar mengenai pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan like dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.